Mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Dalam kondisi ngantuk sekali ya, apalagi eh, bangun jam 2 atau jangan-jangan teman ada yang belum tidur ini. Ya, biasalah kalau mulai daring. Oke, kita akan sedikit membahas mengenai manajemen file. Ya, sebenarnya ini adalah hal sebuah yang sederhana dan kita sedikit mengulik mengenai file yang ada pada Windows. Nah, nanti untuk yang Linux ada tugasnya nanti. Oke. Ketika kita berbicara masalah file, yang terpikirkan kita adalah apa? Ya. Nah, yang biasanya terpikirkan adalah file yang berada dalam folder-folder kan ya. Nah, folder-folder itu yang kalau kita melihat ketika buka Windows, ya Windows Explorer, kemudian kita melihat file yang dalam bentuk folder-folder tadi, itulah tadi yang disebutkan file. Kemudian ada subfile juga nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan bisa masuk ke berkas ya. Adalah sebuah koleksi informasi berkaitan dengan yang diberi nama dan disimpan di dalam secondary storage ya. Jelas di sini kita bisa dengan secondary storage, misalnya itu hard disk, flash disk. Kemudian biasanya sebuah berkas mempresentasikan data atau program. Beberapa jenis berkas diantaranya ada text file, urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin halaman. Nah ini kemudian ada source file, ya, urutan dari berbagai subrutin dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi-deklarasi diikuti oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dieksekut. Kemudian ada object file, ya OBJ, urutan dari byte-byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Kemudian ada executable file, kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijalankan oleh loader. Karakteristiknya, ya, ada persistence. Informasi dapat bertahan meski proses pembangkitnya berakhir atau meskipun catur daya dihilangkan. Size-nya biasanya file umumnya berukuran besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar disimpan. Makanya saya katakan ya sering sekali kita itu menyimpan file tergantung kebutuhan ya misalnya. Ya baik itu misalnya kita mengkategorikannya untuk file kuliah, kemudian apalagi ya. Kemudian untuk file-file programming ya dan yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita membuat aplikasi ya kita juga membutuhkan berkas atau file nantinya ya di mana tergantung dari memori yang akan kita manfaatkan untuk sebuah aplikasi tersebut. Ya. Kemudian ada scalability, file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkuren. Ada sistem akses ya, berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file diakses. Kemudian ada manajemen file ya, berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti penyimpanan, pengacuan, ya, pemakaian bersama atau sharing file ya. Kemudian pengamanan. Nah, untuk pengamanan file ya sering sekali teman-teman itu kadang untuk mengamankannya itu menggunakan cara yang sederhana. Apa biasa cara sederhana? Bisa saja misal dengan menggunakan hidden ya. Di hidden ya sehingga itu akan hilang, tidak kelihatan dari luar ya. Sehingga sering sekali ini dimanfaatkan untuk menyimpan file-file rahasia, bahkan termasuk di smartphone pun juga kita bisa melakukan hidden file. Ya, hidden file ini biasanya untuk menyimpan foto-foto ya, kemudian file-file yang lain. Nah, apalagi teman-teman yang punya pacar misalnya, itu file-file penting ya. Nah, ini yang repotnya ya. Sehingga foto-foto itu aman ya. Nah, ini banyak perselingkuhan terjadi dengan cara seperti tadi ya, mengamankan datanya, menghidden datanya ya, tapi ingat ya. Nah, sering sekali beberapa kasus yang terjadi ya, ketika terjadi perselingkuhan, beberapa kali saya minta tolong teman-teman yang cewek ya, untuk mengembalikan file-file atau recovery file ya, termasuk catatan dari WhatsApp ya, kemudian SMS dulu ya, kemudian yang lainnya itu bisa di-recovery nggak? Ya bisa saja dilakukan recovery ya. Nah, tapi ingat biasanya perselingkuhan apalagi yang sudah berumah tangga ya, misalnya mereka menyimpan history chatnya itu bukan di HP primary tapi di HP secondary mereka, sehingga kalau mau mengeceknya ya carilah HP mereka yang double ya, bisa seperti itu. Atau kalau yang mahasiswa biasanya sering sekali
story chat-nya atau file-filenya itu bisa di hidden foto dan lainnya ya, dibuang eman katanya. Nah, tapi itu menjadi sebuah permasalahan nanti ya kalau ketahuan. Kemudian manajemen ruang penyimpanan ya, berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan. Kemudian ada mekanisme integritas file ya, di mana berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tak terkorup. Nah, sering sekali file itu bisa nggak terkorup? Bisa. Jangankan file ya, drive saja bisa korup. Nah, bagaimana imbas kalau drive korup? Kalau saat ini, kalau harddisk yang baru, ya jarang sekali kita menemukan drive itu bisa korup. Tapi bisa saja itu akan terjadi. Ya. Misalnya bagaimana? Nah, sering sekali kita menemukan itu ketika korup itu flash disk bisa. Ya, flash disk itu sering sekali kita menemukan korup, tiba-tiba tidak bisa baca, tiba-tiba dia minta format disk. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau kita mengacu atau melihat di belakangnya, ya kalau dulu bisa saja terjadi karena adanya crash ya, atau bisa saja nanti terjadi, aduh saya lupa ya, itu, aduh apa namanya, back sector ya. Nah, kalau back sector apa terjadi? Nah, ini back sector akan berbeda dengan file core tadi ya. Nah, bad sector ini kalau harus ada sama itu sering sekali terjadi bad sector, di mana ada file atau sektor-sektor yang tidak bisa dibaca oleh sistem, ya sehingga yang rusak yang bagian itu saja. Ya. Nah, beda dengan ketika kita melihat hard disk floppy disk misalnya floppy disk itu minta di format ulang, ya apakah masuk dalam kategori bad sector? Tidak. Kalau ketika diminta format ulang, ya nah, ketika kita melakukan format ulang, nah maka dia akan isi partisinya, isi filenya ya, itu hilang semua kan. Tetapi jumlah partisinya itu akan kembali lagi. Beda dengan bad sector. Bad sector dia tidak bisa lagi dikembalikan. Ya, dia rusak. Gitu. Sehingga tidak bisa dibaca. Ya, walaupun sudah di form ulang, dia tidak bisa dibaca ya bad sector tadi. Dan dia juga tidak bisa digunakan untuk melakukan proses write. Nah, atribut berkas ya. Selain nama dan data, sebuah berkas dikaitkan dengan informasi-informasi tertentu yang disebut dengan atribut. Antaranya adalah nama ya. Nama berkas simbolik ini adalah informasi satu-satunya yang disimpan dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna. Misalnya kita melakukan rename kan. Ya. Atau bisa saja nanti kita juga bisa melihat nantinya dia ekstensinya seperti apa. Ya. Kemudian ada identifier. Tanda unik ini biasanya merupakan sebuah identifikasi nantinya. Ya. Nah, ada jenis untuk sistem-sistem yang mendukung jenis berkas yang berbeda. Ada lokasi menunjukkan pada sebuah device pada lokasi berkas pada device tersebut. Ya, dia akan disimpan di mana. Kemudian ada ukuran. Ya. Nah, ukuran dari sebuah berkas bisa dalam bentuk bytes, words atau blocks, dan mungkin ukuran maksimum dimasukkan dalam atribut ini juga. Kemudian ada proteksi, nah, menentukan siapa yang dapat melakukan read, write, dan execute, dan lainnya. Kemudian ada waktu dan identifikasi pengguna untuk membuat pembuatan berkas, dimodifikasi terakhir dan penggunaan terakhir. Ya. Data-data ini dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring penggunaan. Nah, biasanya ini ya, kalau ketika di CTF ya, di sini sering sekali kalau CTF itu kita biasanya bermain di file ini ya, misalnya sederhana sekali ya, filenya di rename ya, atau aplikasinya di rename saja sederhana ya, sehingga ketika itu sederhana banyak peserta yang saya lihat itu ya, ini pengalaman peserta baik itu siswa misalnya untuk CTF di kalangan siswa ya atau mahasiswa. Nah, mereka mikirnya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi mereka mencari untuk ke BDRI, kemudian ke Okta, masuk Okta Simal dan lainnya, sehingga mikirnya terlalu panjang, terlalu tinggi ya. Padahal kalau soal pertama biasanya itu adalah hal-hal yang sangat-sangat sederhana sekali. Nah, terjebak misalnya habis waktu di sana. Lalu jenis berkas, ya ini executable, ya kita tahu sendiri kalau executable berarti yang bisa dieksekusi, ya ada .exe, .com, ya, kemudian bin atau nothing, ya. Nah
ini bisa di executable. Ya. Kemudian ada objek ya, misalnya berbentuk OBJ ya, kemudian ada source code ya, C, Java, Pass, ASM ya, assembly. Kemudian ada batch ya, ada bat, ya, kemudian SH, TXT ya, teks berbentuk teks ya, TXT atau DOC ya, ini juga termasuk teks ini DOC. Kemudian ada Word ya, ada WP, teks, RTF ya, dan doc. Nah, perbedaannya ketika kita RTF masuk ke TXT ya, sorry ke teks ya. Nah, kalau RTF kalau kita melihat kalau kita convert dari doc ke RTF. Nah, biasanya ketika kita saving ke RTF, file size-nya itu akan sangat besar sekali. Ya. Dan biasanya virus itu jarang sekali menyerang ke .rtf. Ya. Yang sering disisipin adalah .docs. Yang pertama ya, kalau RTF itu file size-nya itu akan sangat besar sekali. Sangat besar sekali untuk diinduksi. Ya, sehingga terkadang virus itu kadang dia akan mengincarnya yang file size-nya yang kecil-kecil. Ya, ini akan berbeda kalau kita bicara yang lainnya. Ya, ada beberapa hal. Nah, kemudian ada library ya, .lib, ESO. Nah, ini jadi jenis berkasnya. Ini akan berbeda juga nanti dengan Linux. Nah, kemudian ada print atau view ya. Misalnya PS, PDF, JPEG, ini print atau view ya. Kemudian ada arsip ya. Kalau arsip kita bicara masalah zip ya. Ada zip, tar, rar ya. Kemudian ARC. Kemudian ada multimedia. Ya, multimedia itu MPEG, MOV, RM, 3GP. Nah, ini 3GP. Kemudian masuknya lagi yang lain lagi ya. Kemudian ada gambar. Ya. Gambar ada BMP, JPG, ya, GIF, PNG, JPEG. Ya. Nah, kemudian halaman. Ya. Halaman web misalnya HTML, ya, HTML, PHP, ASP. Nah, ini saya pikir teman-teman pasti familiar sekali dengan jenis-jenis berkas seperti ini. Ya. Terkadang sering sekali ya kita itu sering sekali mendapatkan WhatsApp spam ya. Nah, spam ini terkadang kemudian dan juga yang sering sekali kemarin di unit kemarin ya, teman-teman dari visip itu kena spam ya. Kena WhatsApp ya, diminta untuk mengirimkan itu PIN ya kalau saya untuk PIN untuk menubah ya, dengan alasan bla bla bla. Nah, ternyata ada satu dua dosen yang kena, akhirnya menyebar. Nah, lalu iseng ya saya via WA ya, karena dari kontak kan ketika dapat semua kontak kan bisa dapat semua kan, karena teman-teman dosen semuanya akhirnya menyebar. Nah, kemudian kebetulan dia WA saya. Nah, begitu dia WA ya, saat itu yang WA itu adalah Pak Joko ya, dekan dari visip. Kebetulan beliau adalah teman saya ya, kemudian WA ya, gimana Mas kabarnya ya. Awalnya saya percaya itu adalah beliaunya ya, tapi lama-lama gaya bahasanya berbeda. Nah, disinilah saya tahu ya kalau nomornya kena ya. Nah, lalu ujung-ujungnya tersendiri kan, ujung-ujungnya pasti minta datang uang, butuh uang, bla 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 lainnya. Nah, saya tahu persis dia tidak seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan ya, kita bisa saja ngirim sebuah virus ya. Virusnya diekstrak ya, dimasukkan ke dalam sebuah gambar ya, gambar buat aja nanti gambar disisipkan ke dalam gambar transfer dari ATM misalnya ya. Nah, itu kita mensisipkan. Jadi begitu dia execute ya, misalkan orang gitu kan lihat dia saja ya, padahal dia tidak melihat size-nya. Nah, size-nya ketika masukkan tadi aplikasi ya, implementasi dari virus tadi ya, masukkan ke dalam gambar, itu size bisa sampai 5 mega, 7 mega, ya, 15 mega. Nah, mereka melihat itu dibuka, begitu dibuka menyebarlah ya, menyebarlah virus tadi ya, sehingga membuat saya jamin itu paling tidak smartphone-nya itu pasti hang ya, dan harus metode reset. Nah, setidaknya kan bisa ngasih pelajaran. Nah, sering sekali seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati ketika membuka gambar ya, membuka ini yang tidak dikenal, sehingga harus hati-hati. Bahkan ada kasus-kasus baru ini ya, di mana kasus di perbankan yang mengatakan bahwa ketika mereka menerima WA orang tak dikenal, ya, kemudian menerima gambar yang tak dikenal, lalu tiba-tiba tiba-tiba saldonya berkurang. Apakah itu pengaruh nggak? Nah, kita lihat dulu ya. Lihat dulu dari kasusnya dulu ya, sehingga tidak bisa menyatakan bahwa itu gara-gara
WhatsApp-nya, atau gara-gara dia menerima telepon dari WhatsApp, terima SMS dari WhatsApp, dan menerima pesan dari WhatsApp, ya, atau dia mengklik gambar dari WhatsApp, tiba-tiba saldonya hilang. Nah, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Kita harus selidiki dulu ya. Ada beberapa faktor, nanti digital forensik nanti. Nah, itu juga masuk berkas kan, ya. Ketika kita melakukan ekstrak, berarti ada executable di sana. Nah, kemudian operasi berkas atau CRED. Ya. Kita perlu 2 langkah untuk membuat satu berkas. Ya, pertama kita harus temukan tepat di dalam sistem berkas. Kedua, sebuah entry untuk berkas yang baru harus dibuat dalam directory. Entry dalam directory tersebut merekam nama dari berkas dan lokasi dalam sistem berkas. Ya, sama seperti kita membuat CRED folder. Nah, Permisi, itulah. Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. Untuk kelas ini itu digabung atau untuk kelas B aja ya, Pak? digabung Mas. Digabung sama A sama B, Pak ya? Semuanya Mas, A, B, C, D. Tapi untuk kelas SOA tidak ada absen, Pak, untuk hari ini, Pak. Belum ada A absen. itu A itu hari ini kan, hari Kamis ya, jam 10 ya. Iya. Ya, yang Kamis jam 10.40, absen tetap jam 10.40 Mas besoknya. Tapi Tapi kuliahnya kelasnya hari tetap ini ya? iya, kelasnya hari ini. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, oke, karena online ya, kita online gabungan aja sekaligus, saya nggak mau pusing orangnya. Ya. Saya itu orangnya nggak mau pusing, nggak mau ribet Mas. Ya. Kalau bisa kita buat simple, sederhana, kali aja ya. Kecuali nanti kalau sudah offline. Offline mau nggak mau. Nah, saya berpikirnya begini Mas, Mbak ya. Sekarang orang sudah mulai terbiasa dengan namanya daring ya. Ketika saya melihat mahasiswa yang mengisikan, beberapa mahasiswa mengisikan siap untuk kuliah offline. Tapi begitu sudah diisi, ditunggu, ya ternyata ya sama saja kan akhirnya ya. Nah, saya berpikir ke depannya bisa saja nanti perkuliahan, apapun aktivitasnya, perkuliahan, kuliah sekolah dan lainnya, itu nanti bisa seperti kita saat ini ya. Kampus itu hanya sebatas administrasi. Lalu bagaimana mempraktikumnya? Nah, ini kecuali praktikum. Ya. Praktikum kan sekarang bisa dibuat daring juga ya. Memang ada beberapa praktikum kalian yang harus dilakukan secara offline, misalnya kedokteran ya. Kemudian ketika menggunakan jaringan, ya ketika jaringan kan bisa secara daring juga, atau simulasi ya, atau studi kasus. Ya, misalnya dulu ketika saya mengajar jaringan, kita menggunakan pakai Trezor ya. Kemudian kalau kita juga menggunakan cloud computing ya, banyak yang bisa kita manfaatkan untuk uh, bermain di sana ya, secara daring. Nah, masalahnya ada praktikum yang misalnya harus keterampilan praktek tangan. Ya, ini yang nggak repot juga ya kalau secara daring. Nggak mau offline. Tapi kalau saya sih daring oke, offline oke. Kalau offline itu enaknya ya rame kampusnya, ya kampusnya rame, aktivitasnya rame, ya. Kemudian bisa juga melihat langsung ekspresi dari mahasiswa. Ya, kadang seringnya ketika ngajar, ya ngajar misalnya 50 mahasiswa, ya begitu kuliah selesai, ya oke, terima kasih kuliah selesai, ya. Yang terjadi apa ya? Dari 50 orang tadi, yang out 15 orang, 35 orang nggak out. Ya, pertanyaan saya adalah 35 orang ini sengaja nggak out ya, atau nggak dengerin ya, kan ini sebuah pertanyaan kan, ya. Tapi I don't care. Ya. Nah, karena mungkin saja mereka masih menunggu ya, menunggu sesuatu yang kita nggak pahami ya. Siapa tahu menunggu door prize. Oke. Kemudian operasi berkas write ya. Untuk menulis sebuah berkas, kita membuat sebuah system call yang menyebutkan nama-nama berkas dan informasi yang akan ditulis ke dalam berkas. Nah, kalau berkas ya, kalau write ini ya, write ini banyak sekali ya. Misalnya ketika kita log saja itu sudah proses write ya. Write pada sebuah log. Nah, ini sudah sebuah proses write ya. Masuk ketika saya menghidupkan, saya sudah cerita ketika saya menghidupkan komputer ya, menghidupkan komputer, maka dia akan membuat log baru. Itu sudah write, proses write. Nah, di dalam digital forensik, ketika kita melakukan analisa, maka kita harus menggunakan write blocker. Ini sudah proses write. Nah, ini sederhana kan. Nah, lalu bagaimana dengan proses read tadi? Ya, read tadi hanya batas membaca. Nah, pertanyaan saya sederhana ya. Apakah BIOS bisa kita write? Tahu BIOS kan?
Basic Input Output System. Nah, ini kembali lagi ke arsitektur komputer. Ayo, ada yang bisa jawab saya? Bisa nggak BIOS kita write? Atau ya, bisa nggak BIOS itu kita update? Ayo, ada yang bisa jawab? Bisa tidak BIOS kita update? Bisa, Pak. Nah, bisa kan? Nah, kalau bisa, berarti BIOS kita bisa proses write. Ya, oke. Kemudian ada read ya, membaca sebuah berkas menggunakan sebuah sistem call yang menyebut nama berkas di mana dalam blok memori berikutnya dari sebuah berkas harus diposisikan. Nah, ini proses read-nya. Kemudian memposisikan, ya, directory dicari untuk entry yang sesuai dan current file position diberi sebuah nilai. Operasi ini dalam berkas tidak perlu melibatkan angka, ya. Dan itu juga diketahui sebagai file seek. Ya. Delete, kita pasti tahu delete ya. Menghapus sebuah berkas, kemudian mencari dalam directory untuk nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita melepaskan semua spasi berkas sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya dan menghapus entry directory. Ini istilah namanya, tapi implementasinya kita pasti semuanya mengerti ya. Bagaimana cara proses delete? Ketika di delete, apakah semua file hilang? Ya, dua hal ya. Nah, dia hilang ya, tidak terlihat dalam sistem, tetapi dia masih tersimpan di dalam memori. Selagi dia tidak tertimpa, ya tidak tertimpa atau terisi, maka dia bisa di recovery kembali. Kemudian ada truncate, ya. User mau menghapus isi dari sebuah berkas, namun menyimpan atributnya, daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas tersebut dan membuatnya kembali, fungsi ini tidak akan mengganti atribut, ya, kecuali panjang berkas dan mendefinisikan ulang panjang berkas tersebut menjadi 0. Lalu tag struktur, ya. Berkas dapat distruktur dalam beberapa cara, ya. Pertama adalah sebuah urutan bytes yang tidak terstruktur. Akibatnya sistem operasi tidak tahu atau peduli apa yang ada dalam berkas tersebut. Yang dilihatnya hanya bytes. Ini menjadikan fleksibilitas yang maksimum. User dapat menaruh apapun yang mereka mau dalam berkas dan sistem operasi tidak membantu, namun juga tidak menghalangi. Nah, ini tak struktur. Ya. Nah, kita juga nanti kalau teman-teman bermain ya, kita bisa bermain di sini. Kemudian ada record. Ya. Cara berikutnya adalah dengan record sequence. Dalam metode ini sebuah berkas adalah ini ya record sequence tadi ya, urutan dari rekaman ya, sebuah urutan dari rekaman yang telah ditentukan panjangnya masing-masing dengan beberapa struktur internal. Artinya adalah bahwa sebuah operasi read membalikan sebuah rekaman dan operasi write menimpa atau menambahkan sebuah rekaman. Nah, ini proses record. Kemudian ada struktur ini sebuah berkas terdiri dari sebuah tree dari rekaman-rekaman tidak perlu dalam panjang yang sama, tapi masing-masing memiliki sebuah field key dalam posisi yang telah ditetapkan dalam sebuah rekaman tersebut. Tree ini disebut dengan disort dalam file key dan mengizinkan pencarian yang cepat ya untuk sebuah key tertentu. Ada sequential, ya. Akses sequential merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi di dalam berkas diproses secara berurutan. Sebagai contoh, editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Ya, ada akses langsung, ya. Akses langsung atau dapat disebut dengan relative akses. Sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program-program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Nah, kemudian ada directory, ya, berisi informasi mengenai file. Kebanyakan informasi berkaitan dengan penyimpanan. Directory adalah file dimiliki sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin-rutin di sistem operasi. Meski beberapa informasi directory tersedia bagi pemakai atau aplikasi, informasi itu umumnya disediakan secara tidak langsung. Pemakai tidak dapat mengakses directory secara langsung meski dalam mode read only. Ini operasi directory. Ya. Ada create ya, kemudian ada delete, open directory, close directory, read directory, rename, link, dan unlink. Ya, ini operasi pada directory. Oke, ini untuk sistem operasi ya Windows. Nah, tugas Anda adalah sederhana kan? Tugas Anda adalah
Anda membahas buat sebuah makalah, ya sederhana saja makalah, yang Anda membahas mengenai manajemen file pada Linux, ya. Nah, sehingga teman-teman bisa memahami perbedaan antara Windows ya dan Linux. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Untuk formatnya nggak ada format khusus, Pak? Nggak ada format khusus, Mas. Bebas. Oh, baik. Terima kasih, Ya. Pak. Nanti saya share semua. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya. Permisi Pak, untuk Ya, bagus. PPT yang tadi itu apa akan di-upload ke MMP Pak? Iya, Mas, saya upload ke MMP juga. Baik Pak. Sama-sama, Mas. Oke. Saya upload semua ya nanti ya. Ini juga ini sederhana sih. Lebih enak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa absen ya. Jika ada permasalahan presensi, ketika saya ngajar, teman-teman bisa hubungi saya untuk saya putihkan. Ya. Nah, karena kita kuliahnya itu jam 6:30, ya saya jadi maklum ketika teman-teman telat ya. Karena memang dalam kondisi puasa, ya, di mana ketika saya pikir ada teman-teman yang begitu sahur, ya, langsung tidur lagi, ya, pengennya bangun langsung 6:30, ya, tapi ternyata bablas. Dan ada yang belum tidur, ya. Oke, yang belum tidur, ini posisi matanya sudah 5 watt, ya. Dan ada juga yang mencari pembenaran, ya itu tadi, tapi tidak masalah sih. Ya. Oke, ada yang tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mas. Untuk deadline tugasnya kapan ya Pak? Ya, seminggu aja Mas, nggak usah lama-lama Mas. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Ini minggu ke-6 ya? Iya Pak. Oke. Minggu ke-7-nya itu kita bahas apa ya? Oh, manajemen I/O. Oke. Nanti untuk tugasnya nanti bisa dilihat di e-learning ya. Ini akan saya share juga. Oke, terima kasih. Saya cukupkan ya.